Kita rata-rata sebulan itu 800 sampai 1000 bibit terjual per bulan. Bulan ini tuh udah mencapai 1200-an. Itu paling banyak nih om bulan ini. Ingin membuka kebun anggur ya om ya. Terutama sebenarnya skalanya ke buah. 95% ya. Rata-rata anggur yang masuk Indonesia itu impor. Jadi peluang untuk menjual buah pun sangat besar gitu. Awal mula saya suka tanaman, saya pertama tanam durian om. Saya tanam durian, ada pohon tin gitu. Tapi saya ingin tambah-tambah pohon apa lagi yang ingin saya tanam. Nah, saya cari-cari ternyata ada pohon anggur. Nah, pohon anggur ini saya lihat-lihat kok buahnya bagus, buahnya manis ya kan. Enggak seperti yang saya tahu. Karena yang saya tahu itu anggur itu buahnya kecil, buahnya asam gitu. Nah, setelah saya tahu buahnya besar, buahnya manis, lalu saya tertarik. Lalu saya order bibit ya kan, order bibit. Saya pertama kali tanam jenis anggur jenis transfigurasi. Iya. Transfigurasi itu pun pas awal tanam itu kena trip om. Memang kendala untuk menanam anggur itu ternyata hamanya adalah hama kutu trip ya. Daun keriting, kita udah tinggi, pohon pertumbuhan udah bagus, tiba-tiba terserang lagi, keriting lagi, kita potong lagi gitu. Jadi ya di awal kita memang untuk menanam anggur butuh perjuangan juga. Kita harus tetap semangat untuk menghasilkan sesuatu yang bagus tentunya ya. Jadi kalau tantangan terbesar menanam anggur itu ya sebenarnya perawatan dan konsisten ya. Kalau kita nggak konsisten dalam merawat, ya tentunya tidak akan berhasil ya. Yang terberat adalah menanam anggur itu mengatasi hama, terutama hama jamur dan juga hama-hama serangga seperti kutu trip yang tadi udah disebutin. Oji Grape Nursery ini sebenarnya awal mulanya kita tanam hanya di pekarangan rumah aja. Mulai pembibitan dan kita juga pemasarannya waktu itu kita awal-awal hanya edukasi dari YouTube ya kan, dari medsos gitu. Dari medsos itu ternyata banyak yang order bibit. Nah, disitulah kita mulai pembibitan. Ya tujuan kita sih sebenarnya ingin membuka kebun anggur ya, Mbak. Terutama sebenarnya skalanya ke buah. Karena memang dari Indonesia sendiri ini 95% ya rata-rata anggur yang masuk Indonesia itu impor. Jadi peluang untuk menjual buah pun sangat besar. Kalau kita memang ada lahan yang lebih luas, ya kita mengebunkan anggur itu ya tujuannya ya untuk buah gitu. Ya alhamdulillah untuk orderan bibit juga bertambah ya. Biasanya kita sesama petani gitu, sesama pemain anggur gitu kan. Kita biasanya kolaborasinya bisa juga kita suplai bibit, kita menerima suplai bibit gitu kan. Ya mungkin tetap walaupun mereka suplai bibit, kita juga harus ada syarat-syarat dari kita gitu om. Ya dimana kalau ingin masuk itu misalnya contoh bibitnya yang sehat, pucuknya aktif, sudah berakar banyak. Jadi standar-standar yang Oji Grape terapin yaitu dia harus mampu untuk bisa menyesuaikan bibit standar dari Oji Grape. Bedaan anggur lokal dan impor ya. Sebenarnya Indonesia ini sebenarnya nggak ada anggur sih om ya. Kalau dibilang lokal ya, karena memang udah adaptasi dan sudah lama juga ya. Mungkin untuk yang bisa dibilang Red Master ataupun Isabella itu kan sebenarnya impor juga. Isabella dari Amerika contohnya ya. Nah untuk perbedaannya ya sebenarnya kalau untuk dari segi buah dengan anggur impor yang kita tanam ini dari ukuran aja udah beda. Ukuran dari buah yang dibilang lokal itu buahnya kecil, sedangkan yang kita tanam ini merupakan anggur-anggur yang buahnya dengan ukuran besar. Lalu untuk segi rasa, dari rasa anggur lokal itu cenderungnya kecut ataupun asam om, sedangkan anggur-anggur di sini keunggulannya buahnya besar dan juga rasanya manis. Bahkan anggur-anggur impor yang kita tanam di sini ada juga yang memiliki aroma om.
Jadi di saat kita makan, buahnya wangi di mulut, seperti jenis Tamaki, Jupiter gitu Om. Teman-teman yang baru mulai menanam anggur ya, teman-teman bisa mulai dari jenis-jenis yang mudah berbuah dan juga perawatan. Itu bisa dimulai anggur merah, ada jenis Jupiter, Ninel gitu, ataupun Basanti juga boleh buat pemula, itu mudah berbuah dan juga rasanya enak banget. Yang warna hitam bisa jenis Gospi Om, seperti di atas saya ini. Ini jenis Gospi ya, jenis Gospi mudah berbuah, perawatannya juga cukup mudah. Untuk anggur hijaunya bisa jenis Transfigurasi ataupun bisa juga jenis Tamaki, dia juga ketahanannya cukup kuat Om. Jadi untuk pembibitan ya Om ya, di sini kita menggunakan RS ya, RS itu rootstock ya Om. Rootstock yang kita gunakan biasanya di sini menggunakan Red Master ataupun Isabella ya, yang tentunya udah adaptasi di Indonesia dan juga sudah banyak ya yang beredar di Indonesia. Entres ya Om, entres ini batang-batang muda dari indukan-indukan yang sudah anggur impor. Nah dari RS ke entres itu nanti kita sambung. Kita untuk penyambungan kita modelnya grafting ya bisa disebut, ataupun kita pakainya yang sambung sisip Om. Jadi kita sambung sisip, melupas kulit bagian RS, lalu kita sisipkan entresnya di bagian yang tadi kita kelupas. Jadi pembibitan di OG Grape Nursery hampir semua rata-ratanya menggunakan sambung sisip Om. Kita menggunakan RS yaitu Red Master dan Isabella ya, karena memang kalau Red Master dan Isabella itu kan berbuah di sini tapi buahnya kecil. Namun keunggulannya adalah akarnya sudah beradaptasi, dan juga untuk di Indonesia banyak juga walaupun Isabella terendam air, Red Master terendam air, terendam banjir, dia kuat, ketahanannya kuat dan juga akarnya kuat. Terutama untuk di jenis Isabella ataupun Red Master ya. Kalau Red Master cenderung akarnya dia ke dalam, ke bawah. Kalau Isabella menyebar ke samping. Setelah itu untuk atasnya karena buahnya kecil, buahnya asam gitu. Jadi inilah kita sambung agar menghasilkan kombinasi dari perakaran dan dari buah. Dari Isabella dan Red Master akarnya bagus, lalu kelemahannya adalah buahnya kecil dan asam. Di situ kita pangkas, kita ganti atasnya dengan anggur-anggur impor yang mudah berbuah dan juga besar dan manis gitu. Untuk anggur-anggur impor yang kita tanam di sini sebenarnya ada banyak pilihannya Om. Faktor yang menentukan keberhasilan bibit ya Om, itu pertama dari media tanam ya, media tanam, terus RS-nya sendiri, rootstock dan juga entres. Media tanam Om, kita menggunakan media tanam yang gembur tentunya ya. Nah kalau media tanam pembibitan kita menggunakan sekam bakar, kohe kambing dan juga tanah ya yang gembur. Untuk perbandingan untuk pembibitan kita 2:1 lebih banyak sekam bakar. Nah saat pengadukan media kita campur dengan tambahan kapur dolomit ya untuk menetralkan pH. Itu untuk media tanam. Media tanam itu juga sangat penting untuk pembibitan. Selanjutnya adalah RS-nya yang kita pakai, Red Master ataupun Isabella. Nah ini juga harus sehat. Sehat itu dalam artian batangnya tidak terkena penyakit ya, seperti kutu perisai gitu ataupun busuk batang gitu. Jadi jangan sampai terkena penyakit-penyakit itu agar nanti pertumbuhannya bagus. Lalu entres, dalam pemilihan entres kita juga harus menggunakan atau memilih entres yang segar. Dengan menggunakan entres yang segar, apalagi kita langsung petik dari pohonnya langsung entresnya, jadi entres tersebut lebih ketahanannya lebih lama dan juga tidak mudah kering. Sehingga nanti tunas-tunas yang akan tumbuh akan cepat. Nah standar bibit yang kita pakai ya untuk jual ya Om ya. Yang pertama adalah akar Om. Akarnya udah banyak. Karena kita juga untuk pembibitan kita kirim-kirim ke luar pulau ataupun seluruh Indonesia ya. Setelah itu tinggi. Tinggi yang kita kirim untuk bibit, standar bibit kita adalah 1 meter. Kalau bibit sudah tinggi 1 meter sudah pasti akarnya banyak. Yang ketiga adalah daun yang sehat. Jadi kalau daun yang sehat nanti pertumbuhan di konsumen pun akan bagus. Yang keempat adalah sudah memiliki sulur gitu Om. Jadi bibit-bibit yang kita kirim sudah tinggi 1 meter, berakar banyak, daun sehat dan juga pucuk dan sudah memiliki sulur. Jadi untuk yang datang ke lokasi di saat bertanya ya Om ya,
dan juga bahkan tidak bertanya pun akan kita jelaskan ya bagaimana media tanamnya yang bagus, lalu untuk perawatannya gitu, lalu untuk pembuahannya seperti itu. Itu akan kita edukasi, dan juga untuk konsumen-konsumen kami di sini kita akan memberikan modul ataupun kertas panduan Om. Jadi di saat dia pun mungkin ada juga yang malu bertanya ya Om ya, bisa membaca kertas panduan yang kita berikan gitu. Jadi harapan kita juga konsumen-konsumen kita yang order bibit di kita ini berhasil membuahkan juga seperti kita Om di sini. Jadi sebenarnya kalau masalah yang paling sering itu adalah hama Om. Hama. Hama ini di musim hujan ada jamur, di musim panas juga banyak kutu trip. Jadi itu sebenarnya merawat anggur itu kita cukup merawat daun dengan sehat. Kalau daun sehat, apalagi kita tanam di tanah langsung ya, kita cukup piara daunnya, daunnya sehat, itu nanti pohon akan subur, pohon akan besar Om, akan cepat besarnya, batangnya cepat besar dan juga pertumbuhan akan bagus. Dengan pohon yang subur dan daunnya sehat, kita pemangkasan pasti berbuah Om. Karena untuk anggur ini sebenarnya genjah Om, gampang banget berbuah. Tanpa dipupuk pun anggur bisa berbuah Om, asal daunnya sehat, batangnya sehat. Nah itu untuk yang tanam di tanah ya Om ya. Cenderungnya lebih, persentasenya lebih besarnya online kita. Karena kita di sini juga selain membuat konten ya di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan juga Facebook gitu. Kita juga mengadakan live Om. Ya, kita mengadakan live. Ataupun di Aceh ini sangat aman sekali. Ya, kalaupun ini bibit mati ataupun kering, kita sudah menyediakan yang namanya garansi pengiriman. Kalau untuk sumber penghasilan utama sih sebenarnya udah bisa Om. Ya, untuk dari bibit anggur ini kita sudah bisa. Bibit anggur ini sebenarnya memang harganya bersaing banget ya Om ya. Jadi ada pasang surutnya. Ya kalau cuma untuk UMR mah masuk lah Om ya untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Nah untuk bibit ya Om ya, kita rata-rata sebulan itu 800 sampai 1000 bibit terjual per bulan. Memang ya walaupun harga bersaing, tapi kita di sini mengutamakan kualitas. Walaupun banyak juga yang menjualan bibit, tapi di sini kita mainnya di kualitas Om, dari segi tinggi, dari segi sehat, dari segi kevalitan gitu. Jadi alhamdulillah ya untuk per bulannya 800 sampai 1000 bibit. Ya walaupun itu sebenarnya masih banyak yang lebih dari itu Om. Kalau saya kan masih dibilang ya belum lama banget lah untuk penjualan. Jadi kalau paling banyak itu biasanya sebenarnya ranknya itu dari 600 sampai 1000 Om. Jadi paling banyak itu ya kemarin kita bulan ini tuh udah mencapai 1200-an, 1200-an seperti itu. Itu paling banyak nih Om bulan ini. Kemungkinan nih dari sekarang karena kita di kebun kita lagi bagi banyak buah. Jadi karena lagi banyak buah, jadi banyak ada contohnya. Jadi kalau Indonesia itu kan kadang banyak juga Om di saat penjualan live gitu. Oh itu anggur palsu ya kan? Itu asli apa palsu gitu. Tapi sejak kita ada kebun di sini, buahnya banyak gitu. Nah ini banyak masyarakat yang lebih percaya dan juga lebih yakin untuk order bibitnya. Jadi selama ada buah banyak di sini, alhamdulillah penjualan jadi meningkat Om. Jadi untuk modal awal ya Om, sebenarnya untuk bikin greenhouse ini aja Om ya cukup tinggi Om ya. Kita dari greenhouse untuk kebun dan juga rumah pembibitan gitu. Untuk balik modal dari penjualan mungkin bisa 2-3 tahun bisa Om. Jadi untuk teman-teman ya sahabat Flonasia, kita yang ingin bertani anggur, jadi jangan ragu apa yang akan kita lakukan. Terutama kita menanam anggur, jika kita telah berusaha dan kita telah mendapatkan hasilnya, contohnya dari buah-buah anggur ini, orang-orang juga akan ikut tertarik. Jadi kalau kita untuk mendapatkan ataupun usaha dari hobi, itu bisa aja terjadi ya. Yang penting kita berusaha dulu, yakin, dan juga jangan lupa untuk berdoa agar apa yang kita inginkan itu bisa berhasil. Di OG Grape di sini sebenarnya saya pribadi juga ingin banget mengadain nantinya ada kedepannya ya Om ya, kedepannya ada pelatihan-pelatihan Om. Pelatihan-pelatihan untuk
masyarakat-masyarakat mungkin yang sudah pensiun ataupun ingin serius menanam anggur gitu. Nanti kita akan mengadakan pelatihan dari bagaimana cara menanam, bagaimana meracik media tanam, perawatan anggur hingga membuahkan. Dan juga Oji Grape juga bisa juga ingin ya Om ya, jika misalnya ada nih di desa-desa ya Om ya, butuh konsultasi di desa-desa, ingin panggilan untuk tim ahli ataupun edukasi, misalnya seperti poktan-poktan, kita juga bisa kunjungan Om. Jadi di saat ada panggilan untuk poktan atau untuk kunjungan gitu, untuk pelatihan anggur, kita bisa juga Om. Saya harapannya tuh pengen juga seperti itu. Jadi di mana ada poktan ataupun desa yang ingin mengadai pelatihan, kita bisa berkunjung ke sana buat panggilan seperti itu. Itu sih Om harapan ke depannya, kita membuat pelatihan untuk orang yang ingin budidaya anggur dan juga untuk masyarakat atau pekerja-pekerja yang pensiun. Ya, kita mengadakan program-program pelatihan dan juga untuk poktan-poktan ataupun desa-desa yang ingin budidaya anggur namun tidak tahu ilmunya, kita juga bisa edukasi ataupun pelatihan ke lokasi gitu.